Tapi yang lucunya kita kan punya satu pawang hujan yang buat ngontrol hujan di situ. Tiba-tiba tuh dia datang gitu. Aduh maaf saya ketiduran. Waktu itu aku dikasih kayak mantra yang nggak tahu apa sih sebutannya mantra ya. Mantra sih. Kalimat-kalimat gitu. Katanya sih apa beneran dan aku baru tahu dikasih tahu setelah take. Jadi kayak oke, makasih loh informasinya. Saya nggak mau dapat memiliki. Saya tidak sudi punya menantu. Punya menantu miskin kayak kamu. Itu semua tertampar gak sih di sini? Oh, miskin semua mereka. Sorry, nggak ada maksud. Pecah sih itu gue. Hai Vivanians, perfilman Indonesia kembali diguncang film horor terinspirasi dari kisah nyata tentang pesugihan dan tukar tumbal. Tiap kali ini Viva Cinema kedatangan cast dari film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Ada Sahila Hisyam. Hai, halo. Ada Bisma Mulia. Halo, terima kasih. Dan juga ada Edward Manalu. Pak Edward yang suaranya paling Fansnya. Fans. Siap dat. Edward Siap. Cullen ya, Edward Cullen. Pesona pria matang emang di sini lah. Oh, ada. Karena kita jarang terjemah pria-pria berwibawa. Iya. By the way, ini perdana kakak-kakak semua kesini ya. Yes, Betul. betul. Pertama kali. Tapi ini FYI tadi aku pas di bawah kan Kak Sahila tuh masuk. Nah, kita itu kan biasa lampu redup pas Kak Sahila masuk, buset kayak terang Ya Allah, ya Allah. Beneran. Auranya bagus ya. Auranya bagus ya. Terus Aku jadi cantiknya tuh seger deh, kayak tadinya ngantuk loh. Makasih ya. kayak Barbie gitu. Ya Allah. Iya kan? Terus filmnya tentang hantu. Nah, kita masuk nih untuk Sahila kan nanti direbutin sama pria-pria di film ini. Oh iya lah. Kalau kayak begini kita pakai pesugihan sih wajar nggak sih? Kalau kayak gitu lagunya Primadona. Kota Jakarta gitu. Aduh. Nah, kita masuk ke karakter nih, pengenalan karakter dari masing-masing pemain di film ini. Boleh dari Kak Sahila. Di film Danyang Mahar Tukar Nyawa aku berperan sebagai Resti. Jadi Resti itu adalah seorang anak gadis dari kepala desa yang diperankan oleh Kak Edward. Terus yang jadi ibu aku Kaulan Guritno, dan pacar aku Mas Galang diperankan oleh Bisma Mulia. Jadi memang relationship aku sama Mas Galang itu nggak direstuin karena perbedaan status ekonomi. Kasta ya. Iya, parah bapak. Bapak. Kalau aku di film Danyang Mahar Tukar Nyawa berperan sebagai Galang. Galang ini pemuda desa. Tujuannya tuh sebenarnya cuman ingin mendapatkan cinta sejatinya, itu Resti kan. Cuman terhalang restu bapak ini satu ini. Jadi membuat Galang mengambil pilihan hidup yang sebenarnya tidak dibenarkan, berupa pesugihan. Karena untuk membuktikan kepada sang ayahanda dari wanita yang dicintai ya. Bener. Nah, ini ayahnya nih pelakunya. Kalau saya di film Danyang berperan sebagai Ridwan, ayah dari Resti. Pada umumnya sih sama ya, seperti kebanyakan orang tua menginginkan yang terbaik buat anak sematawayang. Jangan sampai mendapatkan ya seperti yang biasalah kita tahu bahwa jodoh, rezeki untuk anak sematawayang pengen yang terbaik. Jangan sampai jatuh kepada lubang yang salah gitu. Salah ya. Mendapatkan pria yang belum jelas pekerjaannya, masih bibit bobotnya sih lebih tepat ke situ sih. Umum lah kalau di kehidupan nyata ya relate lah gitu. Karena unik pesugihan itu kan memang identik sama sesuatu yang instan ya, kayak kekayaan. Nah, yang unik di sini menurut aku adalah cinta. Jarang mengangkat tentang problema cinta gitu. Ya kan, apalagi kehalang restu. Nah, pada umumnya orang tua sekarang memang ingin yang terbaik gitu. Tapi menurut kalian pribadi, apakah memang status ekonomi, sosial itu penting dalam hubungan percintaan gitu? Coba dari ayah Anda. Ya, sebagai ayah pastinya yang tadi saya sampaikan bahwa pengen yang terbaik. Jangan sampai nanti susah di kemudian hari mendapatkan laki-laki yang memang dari ekonominya juga belum mapan, belum bagus gitu. Tapi karena cinta balik lagi, kadang kan cinta dibilang tuh buta ya gitu. Kadang
kadang kan segala-galanya tuh yang tadi diomongin kalah dengan nama satu kata itu cinta gitu. Tapi setelah menjalani kehidupan ke sana sih mungkin baru sadar iya ya gitu. Ternyata nggak cinta aja yang dibawa ke depannya, itu pasti ada hal-hal yang seperti kayak ekonomi segala macam yang karena kan kita makan tuh membangun sebuah rumah tangga juga nggak karena cinta aja sih gitu. Ini Kak Edward ngomong karena ada pengalaman ya. Iya. Jadi kayak ini ya curhat ya. Curhat. Iya. Tapi sebenarnya aku kurang setuju juga sih gitu. Gimana? Oke. Coba Emang nyangkal bapak sama gitu. anak begini deh. Nyangkal. Gini, mungkin kalau misalkan dari background status ekonomi yang sama gitu, itu tuh kayak terlalu basic, cuy, so iya banget gue. Tapi memang balik lagi gitu, iya gak sih? Iya benar. Karena kalau misalkan oke, status ekonomi yang sama gitu, tapi kalau misalkan akhirnya ada tujuan berumah tangga yang tujuannya beda, future-nya lo mau kayak gimana sih nanti berumah tangga, terus prinsip kehidupan lo mau kehidupan yang seperti apa gitu, status ekonominya sama tapi kalau prinsip kehidupan tujuan rumah tangganya berbeda kan juga jadi repot kalau kayak gitu. Misalkan nggak menghargai satu sama lain, terus yang satu pengennya wah misal bermewah-mewahan, yang satu kayak enggak, gue pengen hidup yang santai aja, mungkin ada uang terus kayak mau gue tabungin, yang kayak gitu sih. Karena biasanya prinsip wanita itu, ayo kita sukses bareng. Iya nggak sih pada umumnya? Enggak semua wanita sih. Gila cantik kalau aku ini yang belum menikah. Enggak semua wanita sih. Cuman ya itu sih yang aku pikirin kayak ya soal prinsip, terus udah gitu kehidupan rumah tangga yang seperti apa sih yang dimau gitu, itu penting banget sih. Berarti seorang Sahila Lisam tidak memandang status ekonomi. Aku lebih memandang kayak prinsip sih. Oke. Nah, gimana nih, Bisma? Kalau aku lihat ya, aku sebagai laki-laki itu cenderung punya tanggung jawab terhadap dirinya dulu. Betul. Kayak sebelum merit dia lebih pengen sebenarnya kemapanan dalam status sosial, status ekonomi. Nah tapi kasusnya di film ini itu tuh ada waktu. Jadi karena Resti juga dilamar sama seseorang. Ada saingan. Iya, jadi sebenarnya kasusnya Galang itu dia tidak ada waktu untuk mencapai itu. Tapi sebenarnya Galang itu sosok yang bertanggung jawab karena ditunjukkan setelah Galang mengambil opsi pesugihan ini, dia tanggung jawab setelah itu. Ada konflik-konflik setelah itu dan dia tanggung jawab. Tapi karena waktu Galang sangat mepet, jadi dia terpaksa untuk mengambil pesugihan itu, jalan itu. Jadi lebih ke situ sih. Berarti ada tekanan yang membuat akhirnya aksi nekat itu terjadi ya. Iya. Dan terjadilah yang namanya cinta buta. Tapi kalian pernah mengalami cinta buta? Aduh nggak mau sih. Mungkin itu pun yang dialami Galang ya, karena dia seseorang yang berasal di suatu perkampungan yang jauh dari pengaruh kota, jauh dari pengaruh sosial media. Maksudnya benar-benar pure. Jadi cara dia memandang cinta itu benar-benar pure kayak Pure. Tulus ya. Atau kita biasa melihat cinta buta. Sebenarnya itu Cinta buta sama cinta pure berarti sama ya? kalau menurutku ya, karena dia melihat cinta itu benar-benar cuman dia tujuannya karena belum terkontaminasi Nggak sama ngeliat itu. kanan Iya, kiri. jadi cuman fokus. Jadi kalau menurut perspektif Galang mungkin bukan cinta buta tapi seperti cinta yang pure, yang benar-benar tulus. Sedangkan kita melihatnya itu cinta buta karena kita sudah terkontaminasi sosial media dan segala macam. Mungkin ya, aku melihat kayak kita waktu kecil kayak pertama kali naksir sama seseorang, kita kan nggak ngelihat bibit-bibit bobot apalah itu, kita cuman benar-benar Aku mau she's sama the only dia. one kayaknya ya kayak gitu. Mungkin itu perspektif Galang, makanya dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan restu orang tua untuk si Pasti. Termasuk melakukan perjanjian dengan Danyang. Nah, Inilah yang kita tanya. Sebenarnya sosok Danyang itu seperti apa sih dalam penggambaran di film ini? kalau sosoknya sebenarnya setelah kita melakukan observasi tentang sosok Danyang ini ya, sosok Danyang itu sebenarnya sosok netral berupa seseorang yang dulunya itu menuntut ilmu. Jadi dia menuntut ilmu dan dia menjadi penjaga suatu tempat yang disucikan, yang disakralkan, sampai akhirnya ada di titik saat warga ataupun masyarakat sekitar mungkin ingin
panen, mengucapkan syukur, jadi berupa adat mungkin ya, kayak bentuk rasa syukur. Tapi ada mungkin oknum-oknum yang menyalahgunakan itu untuk meminta yang kepentingan pribadi, dan itu yang diangkat di film kami sih, seperti itu. Oke. Nah kalau kalian sendiri ada pengalaman mistis nggak sih selama menjalani syuting? Boleh dari Kak Edward? Kalau terakhir kemarin syuting di daerah Jawa Barat ini hujan, kondisi hujan, tiba-tiba tuh kayak dijatuhin air gitu. Ada salah satu asisten kameranya gitu, dia melindungi kameranya gitu, kamera film gitu, terus tiba-tiba hujan itu kayak air ditumpahin dari atas dan langsung basah semua. Nah si asisten kamera ini kayak melindungi si kamera supaya tidak basah. Akhirnya entah kenapa tuh dia kayak The Matrix nya Keanu Reeves yang gitu tuh. Slow-mo ya? Ya kayak slow gitu. Tapi nggak jatuhin kameranya untuk ke bawah tanah gitu ya, tapi badan punggungnya yang akhirnya di kayak Melindungi kamera. Protek kameranya. Ngeprotek kameranya itu, jadi itu cewek loh, apa perempuan loh, sorry, itu melindungi kamera itu kayak luar biasa banget gitu. Tiba-tiba punya kekuatan super gitu. Dan itu kita nggak tahu tiba-tiba kenapa jatuh gitu, mistisnya gitu, apa dia senggol, di sliding gitu kan, gitu kita nggak tahu ya. Tapi yang lucunya kita kan punya satu pawang hujan yang buat ngontrol hujan di situ. Tiba-tiba tuh dia datang gitu, aduh maaf saya ketiduran. Film horor Dia atau harusnya standby gitu supaya tuh awan geser, jangan di sekitar situ. Dia ketiduran dan kita tuh sampai nunggu itu, akhirnya pakai serbuk gergaji kayu gitu. Biar akhirnya supaya kering kita taburin. Karena kan jadi becek ya, jadi iya, pergerakan soalnya lambat. kalau semen bahaya, nanti bisa tahu nggak hujan ya permanen. Semen kan Iya, kering udah nggak hujan. Hujan. Gitu. Kalau dari Bisma? Mistis ya. Ular. Ini udah diceritain. Banyak. Yang ular. Jadi yang tadi aku ceritakan lokasi kita di bawah pohon beringin yang besar itu, dan kita syuting kebetulan waktu itu udah malam ya, di atas jam 12, kru udah capek. Jadi ada adegan yang menurut kami susah, jadi kami simpan untuk terakhir shotnya. Adegannya itu mengharuskan ular itu melakukan sesuatu kan. Udah take berapa kali, kayak 7, 8, 9 tuh nggak mau terus ularnya. Kita udah capek, kita break sebentar 5 menit gitu kan. Napas, kru keluar set, aku masih di dalam rumah reot yang aku ceritakan tadi yang di bawah pohon. Terus kayak aku nggak tahu ya ini mistis atau kebetulan, tapi aku ajak ngobrol si ularnya kayak gimana ya, kayak aku manggilnya Mas ya, kayak Mas tolong dong. Ke ularnya. Kayak Oh, lu panggil Mas. Iya, kayak aku apresiat aja, nggak tahu maksudnya aku kayak baru ngedenger "Mas, ini gua." kayak, bantu dong. Maksudnya kan mungkin ada apa, aku nggak tahu, aku cuman berupaya untuk menghormati si ularnya aja kan. Mas tolong dong, udah Ini malam udah nih. pasti tuh ya cewek ya ularnya. Nah, aku nggak tahu. Minta tolong habis sama ular ya. Terus waktu kita udah ngumpul, kamera rolling action, ularnya ngikut, disuruh nurut. Cewek berarti bukan cowok. Oh iya, harusnya mbak ya. Cewek. Itu sih paling yang menurutku kayak lah nurut juga. Berarti Bisma ini penakluk ular ya? Dia udah hafal mantra-mantra. Soalnya pas syuting film Danyang ini juga kan Bisma tuh kayak lumayan bacain mantra aslinya gitu, yang sebenarnya lu orang Jawa tapi nggak ngerti ya bahasa itu ya, karena saking bahasa Jawa kuno. Iya, jadi kayak ada beberapa mantra opsi. Aku nggak tahu nanti yang tayang yang mana. Cuman waktu itu aku dikasih kayak mantra yang nggak tahu apa sih sebutannya mantra ya. Mantra sih. Kalimat-kalimat gitu. Katanya sih apa beneran, dan aku baru tahu, dikasih tahu setelah take. Jadi kayak oke, makasih loh informasinya. Oke, nah kalau pendalaman karakter nih kan kalian belum pernah ya, mungkin kalau Kak Edward kan anaknya masih kecil, belum pernah tuh ngatur anaknya untuk jangan sama cowok yang seperti ini atau cewek seperti ini gitu. Nah kalau Bisma dan juga Sahila nih belum pernah merasakan cinta buta gitu. Nah gimana pendalaman karakter kalian untuk di film ini? Boleh dari Kak Edward dulu? Sebenarnya sebagai, kalau kita balik ke profesi kita sebagai aktor, kita sebenarnya kan bisa belajar dari lingkungan, karena bahwa aktor itu kan memang ilmu kehidupan ya, acting itu ilmu kehidupan. Jadi bisa belajar dari siapapun di sekitar kita, di lingkungan kita. Intinya kita peka sama lingkungan gitu. Jadi kita bisa
bisa ambil dari kehidupan orang-orang atau yang di sekitar kita sih sebenarnya gitu, lebih gampangnya gitu. Jadi walaupun misalnya anak saya masih kecil tapi belum merasakan yang jatuh cinta, yang cinta buta itu, tapi kita kan bisa belajar mungkin dari baca gitu, terus dari pengalaman orang, bisa kita pelajari dari naskah yang ditulis sama penulis skenario. Sebenarnya kita bisa belajar dari situ. Dari dialog-dialog mereka ini juga sebenarnya bisa kita belajar tentang karakter kita seperti apa, Bapak Ridwan ini seperti apa gitu. Yang penting sih sebenarnya sebagai aktor mau membuka diri untuk menerima masukan dari yang ya mungkin ya kalau di bahasa junior-seniornya ya junior, seniornya juga gitu, mau belajar sama gitu, bekerja sama, terbuka lah gitu. Dan peka juga terhadap lingkungan. Iya, peka terhadap lingkungan sih gitu. Oke, kalau Bisma pendalaman karakter. Gue serius banget enggak ya? Enggak. Jadi kalau Aku jadi belajar juga jadinya. iya, Oke, iya. notes belajar dari lingkungan sekitar. iya kalau tadi Mas Ed belajar dari lingkungan sekitar dan peka terhadap sekitar itu ya benar. Kalau aku juga menerapkan itu dan aku juga peka terhadap pengalamanku sebelumnya seperti Cinta pengalaman buta. pribadi. Jadi mungkin tidak mengalami yang seperti exactly kayak yang dialami sama si Galang. Cuman di sana kan ada pengalaman di mana aku melihat seseorang yang benar-benar aku cintai saat itu, yang aku belum tahu pengaruh pemikiran dewasa seperti apa, pemikiran kota atau sosial media seperti apa. Jadi pengalaman itu adalah modal awal yang dimainkan tingkat skalanya. Jadi bagaimana posisi Galang saat itu, sudah tidak punya keluarga sama sekali, cuman punya ada neneknya dan dia cinta terhadap orang ini, terus tapi waktunya tinggal sebentar dan seluruh desa itu orang kaya, cuman aku yang miskin. Jadi skala dan perbandingan itu tinggal diterapkan kepada Galang. Jadi aku tinggal segini ya. Oke, mungkin segini. Dan dibantu juga sama teman-teman Sahila yang sangat memberikan waktunya untuk reading. Aku minta reading lagi, itu dibantu sama Sahila, kayak aku terima kasih banyak. Dan bisa dibilang tadi teman-teman yang sudah lama di dunia seni peran, Mas Ed senior semuanya itu benar-benar membantu mempersiapkan karakter. Ini benar-benar membantu. Kayak aku tuh waktu syuting kan sempat kayak pindah konsep karakter kan Mas yang waktu itu. Iya di set ya. Iya dalam di lokasi di lokasi syuting itu kurun waktu 1 hari. Jadi aku cuman punya waktu kurang dari 24 jam memindahkan konsep karakter yang dibangun menjadi yang mau sutradara, karena ada perubahan konsep kan. Nah, itu dalam waktu satu malam bahkan itu benar-benar dibantu sama teman-teman cast. Yang satu hotel yang kita tinggalnya sederet, kita dibantu semuanya sampai jam 4 pagi sampai akhirnya besok take itu udah siap. Jadi hal-hal semacam itu sih yang menurutku sangat didambakan untuk aktor-aktor pendatang baru. Sebenarnya saat syuting itu kerasa banget kan, aduh besok mau syuting deg-degan. Ternyata saat kita udah take tuh teman-teman semuanya benar-benar membantu, kayak semuanya dipermudah sama cast and crew production. Oke, kita dengar Sahila. Kalau dari aku persiapannya untuk pendalaman karakter tuh seperti yang dibilang sama Kak Bisma, Bisma sama Kak Edward gitu, dari pengalaman pribadi gitu. Terus udah gitu, dan yang penting banget ya kalau untuk aku sendiri tuh memang suasana di lokasi, persiapan suasana persiapannya gitu. Yang aku ingat dari persiapan syuting film Danyang Mahartu Karnyawa ini, yang selalu aku ingat, semua pemainnya menyenangkan sekali, mulai dari senior, kayak ingat kita selalu cerita, sharing satu sama lain gitu, kayak ngedengerin cerita mereka waktu dulu syuting gitu. Terus udah gitu sama Bisma juga, yang Bisma tadi bilang, Bisma selalu minta ngajakin gitu, ide pertama kali kita reading bareng yuk, berduaan setelah kita reading barengan gitu. Itu kayak aku happy banget gitu, kayak iya ayo mah gitu. Ternyata pas kita kulik bareng-bareng gitu, ada detail-detail tuh yang didapat dari Bisma juga, masukan juga buat aku gitu. Happy banget gitu dapetin partner yang kayak gitu. Jadi karena semuanya menyenangkan, berasa aku siap gitu. Jadi alhamdulillah sih di setnya juga lancar. Syuting juga nggak terasa berat berarti ya kalau bersama-sama. Menyenangkan. Gitu ya. Nah kalau berarti
ngomongin chemistry gitu, nggak ada kesulitan nih, langsung aja ketika kalian lagi udah dipertemukan udah berbaur aja tuh. Alhamdulillah itu sih yang aku rasain. Mudah kok, maksudnya enggak yang, dan kebetulan itu kita bulan puasa syutingnya. Aduh. Jadi kita buka bersama, maksudnya kayak kita banyak melakukan hal-hal bersama, itu sih yang secara nggak langsung bangun chemistry. Iya. Karena lebih tercipta ya. Iya, karena kalau misalkan kayak mungkin dapat kesulitan gitu dari skripnya gitu, ya udah kita tinggal diskusi gitu, kita deal satu, oke ya jadinya gini ya, yuk coba kita bawain kayak gini, udah gitu. Kalau misalkan masing-masingnya mau diskusi, mau terbuka satu sama lain. Kuncinya pikiran yang terbuka tadi ya kata Kak Edward. Kalau Kak Edward ada kesulitan nggak sih bermain dengan anak-anak muda ini? Anak muda. Enggak sih, karena memang mereka kan punya pembawaan terhadap namanya tuh enjoy gitu di lokasi. Jadi ada beberapa pemain juga mungkin kayak tadi sebelumnya saya cerita tentang Bisma yang mungkin metode dia, jadi karena pembawaannya emang anak yang murung, anak yang sangat karena sama mertua tidak disetujui, calon mertua tidak disetujui, jadi setiap ke lokasi tuh selalu itu yang dibawa mukanya. Jadi kalau ini kan ceria ya, kalau kita lihat ceria, kalau di lokasi tuh ini anak nih kasihan banget sih, mau diajakin ngomong apa ada masalah di luar dari set ini gitu. Sempet nanya ke Edward waktu itu ke Bisma. Enggak kalau di set kan kalau kirain kayak kayak ternyata metode. Nggak tahu itu ternyata metode mungkin gayanya Bisma untuk mendalami karakter yang diperankan Bisma gitu. Tapi saya juga sempat gitu ngeliat ini ada masalah apa sih ke lokasi gitu. Nah, sebenarnya anaknya ceria karena kan udah 2 kali saya produksi sama Bisma kan, film sama Tebusan. Itulah. Jadi ya memang sempat gitu juga, kesel juga nih anak gimana sih kalau udah di luar syuting, di luar dari kamera udahlah gitu, nggak usah dibawa-bawa gitu. Jadi masih ke bawah. Tapi kan itu kan terserah, kalau sebagai aktor kan ya Pilihan gitu ya. Kita sebagai kawan mainnya ya kita hargai itu gitu. Karena mungkin menjaga emosi. Iya. Kadang kan ada yang in out gitu emosinya, kadang yang nggak terjaga. Nah itu juga repot. Tapi mungkin itu cara terbaik Bisma untuk menjaga karakter itu supaya tetap ada di dirinya gitu. Kalau main ini Saila kan anak saya ceria terus, pokoknya kadang di bawah lumpia itu atau makanan apa gitu, enggak ya? Kita kulineran ya. Sama ibu kulineran. kan gitu. Oh iya ya, Itu Kaulan. kasih makan. Kita suruh nyobain. Iya, gitu. Kaulan. Seru. Seru ya. Terakhir, adegan jagoan kalian dalam film ini. Wah, ini sih udah Scene berulang-ulang. paling jagoan deh. Seperti yang di trailer, ya itu yang tentang marah sama mereka berdua. Saya nggak mau dapat memiliki. Saya tidak sudi punya menantu. Punya menantu miskin kayak kamu. Itu semua tertampar gak sih di sini? Oh, miskin semua mereka. Sorry, nggak ada maksud. Pecah sih itu gue. Aduh, jatuh gitu ya. Bener. Gini. Nah, boleh nih kalian ajak teman-teman untuk menyaksikan film Danyang ke bioskop. Jangan lupa nonton film Danyang Mahar Tukar Nyawa tanggal 7 November 2024 di bioskop seluruh Indonesia bareng yang tersayang. Tak kenal maka tak danyang. Jangan lupa nonton sayang. Oh gitu. Udah 2 kali masih hafal. Terima kasih semuanya yang mampir ke sini. Terima kasih. Terima kasih juga Vivian yang sudah menyaksikan tayangan kita, dan kalau kalian mau informasi lebih lanjut ada di Instagram Danyang_film ya. Yes. Oke deh, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you for watching.